Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait opsi saham dalam matkul analisis investasi dan pasar modal. Pertama-tama, anggota kami ada 5. Yang pertama ada Felicia Agnes Salina dengan 3 NIM terakhir 091, lalu ada Vigo Ramanata dengan 3 NIM terakhir 125, lalu ada Tasya PRC Hotang dengan 3 NIM terakhir 139, lalu ada April Putri dengan 3 NIM terakhir 310, dan ada Fernanda Vita Hanifa dengan 3 NIM terakhir 327. Untuk materi pertama, itu apa itu opsi saham? Nah, opsi saham ini merupakan instrumen derivatif yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu atau strike price, dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, terdapat dua jenis opsi saham. Yang pertama ada call option atau hak untuk membeli saham, dan yang kedua ada put option atau hak untuk menjual saham. Lalu ada beberapa istilah penting juga di opsi saham ini. Yang pertama ada strike price, yaitu harga pelaksanaan dalam kontrak opsi. Lalu ada premium atau harga opsi yang dibayar oleh pembeli pada penjual. Lalu ada expiration date atau tanggal kedaluarsa kontrak opsi. Lalu ada in the money atau ITM, yaitu kondisi di mana opsi yang menguntungkan jika dieksekusi. Lalu ada sebaliknya, out of the money atau OTM, itu kondisi opsi yang belum menguntungkan jika dieksekusi. Nah, opsi saham sendiri itu digunakan untuk hedging atau melindungi portofolio dari risiko dan spekulasi atau mengambil peluang dari pergerakan harga. Nah, karena memberikan kendali atas aset besar dengan biaya lebih kecil, opsi itu juga digunakan sebagai alat leverage. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, teman-teman itu pernah dengar nggak sih bahwa investor itu bisa untung besar meski harga sahamnya itu hanya naik sedikit. Nah, mereka itu biasanya menggunakan mekanisme kontrak opsi saham. Yang dimana dalam praktiknya itu opsi saham ini diperdagangkan di bursa efek resmi ataupun langsung antara dua pihak. Yang dimana contoh dari bursa resmi itu biasanya yaitu bisa CBOE, yang dimana beda dari dua opsi saham yang diperdagangkan ini, yaitu bursa efek itu lebih aman sedangkan OTC itu lebih fleksibel. Nah, setiap kontrak opsi itu mencantumkan beberapa elemen penting seperti jenis opsi yang digunakan, baik call ataupun put, lalu ada jumlah saham yang dikendalikan dalam satu kontrak yang biasanya itu 100 lembar atau satu lot, lalu ada harga pelaksanaan atau strike price serta tanggal kadaluarsanya. Nah, jika salah pilih dalam kontrak opsi ini maka dapat mengakibatkan kerugian. Lalu pihak yang terlibat yaitu ada dua, yaitu pembeli dan penjual, di mana pembeli ini akan bayar premi untuk A, sedangkan penjual akan menerima premi namun wajib patuh jika opsi dieksekusi. Nah, penyelesaiannya ini dapat dilakukan dengan saham maupun cash. Nah, untuk leverage opsi itu istilahnya seperti pedang bermata dua, yang dimana pembeli itu bisa cuan secara gila-gilaan, namun penjual juga bisa bangkrut jika tidak hati-hati. Namun tujuannya sama, yaitu margin. Nah, jadi opsi itu memberi kekuatan besar namun tetap butuh strategi. Jadi opsi itu sama dengan power, tapi harus dikuasai dulu ilmunya baru bisa bermain ya. Oke, selanjutnya adalah materi terkait valuasi opsi saham. Nah, nilai suatu opsi itu terdiri dari dua bagian, yaitu nilai intrinsik dan nilai waktu. Nah, nilai intrinsik itu adalah keuntungan langsung jika opsi itu dieksekusi pada saat ini. Lalu yang kedua ada nilai waktu, yaitu potensi keuntungan di masa depan, tergantung pada lamanya waktu tersisa dan volatilitasnya. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi itu sendiri. Yang pertama ada harga saham saat ini. Semakin tinggi, maka akan semakin mahal call optionnya. Lalu ada strike price, itu semakin jauh dari harga pasar, maka semakin kecil juga nilai intrinsiknya. Lalu ada volatilitas, itu semakin besar fluktuasi harga, semakin tinggi nilai opsi. Lalu waktu ke jatuh tempo, itu semakin lama waktu tersisa, semakin besar juga nilai waktu. Suku bunga itu mempengaruhi perhitungan nilai kini dari strike. Lalu yang terakhir ada dividen, itu biasanya menurunkan nilai call option dan menaikkan nilai putarnya. Di sini ada contoh, misalnya harga saham itu Rp100 dan strike-nya itu Rp90. Nah, maka nilai intrinsic call-nya adalah 10. Dari mana? Dari 100 dikurang 90. Juga misalnya ada opsi dijual premi seharga 13 gitu. Nilai waktunya tuh 3 karena 13 itu dikurang sama 10 si nilai intrinsic call-nya. Yang selanjutnya adalah model Black-Scholes. Jadi model Black-Scholes adalah metode matematis populer untuk menghitung nilai opsi Eropa, khususnya call option. Model ini mengasumsikan pasar efisien, volatilitas konstan, suku bunga tetap, dan tidak ada dividen selama masa berlaku opsi. Untuk rumus utamanya, itu CST itu adalah harga opsi beli saat ini, lalu sama dengan ND1 itu probabilitas bahwa opsi akan in the money atau bernilai positif, dihitung menggunakan fungsi distribusi normal kumulatif, lalu S-nya itu adalah harga saham saat ini, dikurangi ND2 itu probabilitas exercise atau eksekusi opsi, lalu K-nya itu harga strike atau harga pelaksanaan opsi, lalu E min RT itu faktor diskonto untuk nilai sekarang, R-nya suku bunga bebas risiko, dan T-nya adalah waktu tersiksa hingga jatuh tempo dalam tahun. Nah, keunggulan Black-Scholes yaitu memberikan estimasi harga yang objektif dan standar industri dan digunakan luas oleh trader dan institusi. Keterbatasannya yaitu tidak cocok untuk opsi Amerika yang bisa dieksekusi kapan saja, mengabaikan dividen dan perubahan volatilitas, dan asumsi pasar ideal jarang terpenuhi di dunia nyata. Yang terakhir itu adalah kesimpulan.
Kesimpulan pada materi opsi saham pada hari ini itu saya akan jelaskan hanya beberapa poin. Yang pertama itu opsi saham itu saya akan menjelaskan kembali apa arti opsi saham. Opsi saham itu adalah instrumen derivatif yang sangat penting dalam dunia investasi modern dengan memberikan hak kepada pemegang untuk menjual atau membeli saham di masa depan dengan harga yang tetap. Opsi saham itu membuka peluang besar untuk hedging dan spekulasi. Yang kedua itu pemahaman mengenai struktur kontrak opsi, cara kerjanya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai opsi yang sangat penting bagi investor. Valuasi opsi juga dapat dilakukan secara sederhana dengan menghitung nilai intrinsik dan waktu, atau secara kompleks menggunakan model Black-Scholes. Dan yang terakhir itu meski berpotensi memberikan keuntungan besar dengan modal yang kecil, opsi saham juga bisa mengandung risiko yang sangat tinggi, terutama bagi penjual yang bisa mengalami kerugian tak terbatas. Saya akan menutup presentasi pada hari ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih, Pak Junwareko.